Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rino Safarindra dari kelas 1192. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi hudud dengan menggunakan media ceramah. Jadi saya akan memulainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hakim senantiasa mengajak hak-hak manusia dan menjaga kehidupan mereka dari kezaliman dan kerusakan syariat Islam. Ditetapkan untuk menjaga dan memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta merupakan ad-duriyat al-khamsu. Sehingga setiap orang yang melanggar salah satu masalah ini harus mendapatkan hukuman ditetapkan syariat dan disesuaikan dengan pelanggaran tersebut. Salah satunya adalah penegakan hudud yang pada zaman sekarang ini banyak dipertanyakan atau dipersoalkan oleh masyarakat zaman sekarang, karena banyak masyarakat zaman sekarang tidak mengetahui tentang hukum-hukum Islam seperti hudud. Hudud menjadi salah satu keistimewaan dan ajaran Islam dan merupakan bentuk kesempurnaan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Baiklah, hudud adalah kosakata dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari had yang artinya pembahas antara dua benda. Dinamakan had karena mencegah bersatunya antara bersuatu dengan yang lainnya. Ada juga menyatakan bahwa had berarti al-ma'mu atau al-man'u atau pencegah, sehingga dikatakan hudud Allah Azza wa Jalla adalah perkara-perkara Allah yang Allah Azza wa Jalla larang melakukan atau melarangnya. Menurut syari, istilah hudud adalah hukum-hukuman kejahatan yang ditetapkan oleh syara untuk mencegah terjerumusnya seorang kepada kejahatan sama dengan menghapus dosa pelakunya. Adapun hudud terbagi 7 jenis. Yang pertama, had zina atau hukuman zina ditegakkan untuk menegakkan keturunan dan nasab. Yang kedua, ada had al-qadz atau hukuman orang yang menuduh berzina tanpa bukti untuk menjaga kehormatan dan harga diri. Yang ketiga, ada had al-khamr, hukuman untuk meminum khamr atau minuman memabukkan atau beralkohol untuk menjaga akal. Sedangkan yang keempat, ada had asyariqah atau hukuman pencuri untuk menjaga harta. Sedangkan yang kelima, ada had al-hirabah atau hukuman para perampok untuk menjaga jiwa, harta, dan harga diri kehormatan. Sedangkan yang keenam, ada hal al-baghi atau hukuman pembangkang untuk menjaga agama dan jiwa. Sedangkan yang ketujuh, ada had al-ridha atau hukuman orang murtad untuk menjaga agama. Sedangkan delapan adalah takzir. Adapun hikmah hudud disyaratkan untuk kemaslahatan hamba dan tujuan yang mulia di antara adalah yang pertama, siksaan bagi orang berbuat kejahatan dan membuat yang jerah apabila merasakan sakit dan hukuman ini dan akibat buruk yang muncul darinya, maka ia akan jerah untuk mengulangi dan mendapat dorongan untuk istiqomah serta selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita melakukan kejahatan, kita sudah mendapatkan hukuman dan kita jerah sehingga kita tidak akan mengulanginya. Lalu yang kedua, mencegah orang lain agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk mengumumkan had dan melakukan di hadapan manusia. Sedangkan dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 2, surat ke-24 ayat 2. Wal syahada azabahuma ta'afatum minal mu'minin, yang artinya dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 2. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa di antara hikmah hudud adalah membuat jerah untuk tidak mengulangi dan mencegah orang lain agar tidak terjerumus pada serta pensucian dan penghapusan dosa. Sedangkan yang ketiga, hudud adalah penghapus dosa pensuci jiwa pelaku kejahatan tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ia berkata, "An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa haulahu asabatum minal ashabi bahiuni ala an la tusriku billahi syai'an wa la tasriku wa la tanzuna wa la taqtulu auladakum wa la taqtu bibuh tana taftaruna baina aidikum
wa arjulukum wala ta'su fi ma'rufi faman wafa minkum fa'ajruhu 'alallahi wa man asaba min zalika syai'an fa'uqiba fid dunya fahuwal kafaratun lahu wa ma ashabi min zalika syai'an summa satarahullahu fahuwa ilallahi in sya'a ghafa anhu wa in sya'a aqabahu faba ya'nahu ala zalika. Ketika di sekeliling beliau ada sekelompok sahabat dan Rasulullah SAW berkata, berjanjilah setialah kamu kepadaku tidak mempersekutukan Allah untuk tidak mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak membunuh anak-anak, dan kamu tidak berbuat dusta sama sekali, tidak bermaksiat dalam hal yang ma'ruf. Siapa di antara kamu yang menepati janjinya, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Tetapi siapa yang melanggar sesuatu darinya lalu diberi hukuman dunia, maka hukuman itu adalah kafarah atau penghapusan dosa. Dan barang siapa yang melanggar sesuatu darinya lalu ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla, kesalahannya tidak dihukum, maka terserah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia menghendaki diampuni kesalahan orang itu, dan kalau dia menghendaki disiksanya. Lalu yang kelima, menciptakan suasana aman dan masyarakat menjaganya. Lalu yang keenam, menolak keburukan, dosa, penyakit pada masyarakat. Karena apabila kemaksiatan telah merata dan menyebar pada masyarakat, maka Allah Azza wa Jalla akan menggantinya dengan kerusakan dan musibah serta dihapusnya kenikmatan dan ketenangan. Untuk menjaga hal ini, maka solusi terbaiknya adalah menegakkan dan menerapkan hudud. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 41. Zuharal fasadu fil barri wal jahri bima kasabat aydina liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah Azza wa Jalla merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Adapun syarat-syarat penerapan al-hudud atau hudud yang dilakukan ada 4 syarat. 1. Pelaku kejahatan adalah seorang mukallaf, yaitu balik dan berakal. Sedangkan yang kedua, pelaku kejahatan tidak terpaksa dan dipaksa, sehingga kejahatan itu murni. 3. Pelaku kejahatan mengetahui larangannya. Sedangkan yang keempat, kejahatan ini terbukti bahwa ia melakukan tanpa ada syubhat. Hal ini bisa dibuktikan dengan pengakuan sendiri atau dengan bukti persaksian orang lain. Adapun hukum menegakkan had, diwajibkan kepada wali umur atau penguasa untuk menegakkan dan menerapkan hak kepada seluruh rakyat berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma' serta ditulis qiyas sahih. Dalil Quran diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 38. Wasyarikul wasyarikatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sedangkan dalil sunnah di antara adalah hadis Ubadah bin Samit yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Akimu hududallahi fil qarib wal ba'idi wala ta'khuzkum fillahi laumatul la'im. Yang artinya, tegakkanlah hukuman dari Allah Azza wa Jalla kepada kerabat dan lainnya, dan janganlah kecemaan orang yang suka mencela mempengaruhi kamu dalam menegakkan hukum-hukum karena Allah Azza wa Jalla. Demikian ceramah saya pada pagi ini. Lebih dan kurang mohon maafnya. Wabillahi taufiq hidayah.